Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua rekan-rekan praktisi. Sebelum sesi saya mulai, tadi kita sudah membahas tentang fase 1, tentang pelibatan, dan sesi 2 tentang asesmen keluarga. Berikut adalah daftar kegiatan atau tujuan yang harus dilakukan oleh praktisi selama intervensi keluarga. Keterampilan yang dibahas di awal pelatihan ini seperti menyatukan atau mulai berkoneksi dengan si klien, lalu pengambilan berbagai sudut pandang ya untuk berkontribusi mencapai tujuan-tujuan ini, dan pembingkaian ulang positif. Dalam kaitannya dengan asesmen keluarga, praktisi akan menciptakan konteks terus-menerus menciptakan situasi yang aman, baik buat si klien maupun dengan anggota keluarga yang lain. Ini adalah tugas praktisi untuk tidak mengizinkan adanya terjadi perdebatan, berebut berbicara, saling mengejek. Dan dalam sesi ini mereka perlu memahami cara berinteraksi yang lebih baik dan yang diharapkan dapat dibawa dalam setting rumah. Meningkatkan motivasi dianggap sebagai fase dari terapi keluarga, di mana terapis berusaha untuk menstimulasi harapan dan motivasi di antara anggota keluarga untuk bersama menemukan cara baru untuk hidup bersama. Baca kutipannya dan kemudian katakan sesuatu seperti, jika Anda bisa tetap berharap secara realistis, maka Anda akan membantu anggota keluarga Anda untuk penuh harapan dan realistis. Tetapi jangan heran bila ada anggota keluarga yang tidak merasa punya harapan. Memang akan selalu ada ketegangan antara harapan dan keputusasaan. Di sini penting buat Anda tidak membiarkan mereka menarik ke dalam keputusasaan mereka. Anda perlu menjadi kekuatan positif buat mereka. Menstimulasi tumbuhnya harapan yang realistis ini akan membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam keluarga. Hingga saat ini kita mendefinisikan intervensi keluarga adalah mengenai pemahaman keluarga, terutama dalam aspek hubungan keluarga, menciptakan konteks terapeutik, pembingkaian ulang positif mengenai hubungan yang membuat mereka melihat keluarga dengan cara berbeda, dan berbagai tujuan yang akan difokuskan dalam intervensi. Dalam konteks penting ini, apa yang terjadi dalam sesi intervensi? Apa yang mungkin Anda lakukan sebagai praktisi untuk mengatasi masalah yang penting bagi keluarga? Hal itu akan difokuskan pada fase 4. Saya akan mendiskusikan dan memeragakan beberapa keterampilan satu persatu dalam sesi interaktif. Keterampilan-keterampilan berikut adalah keterampilan yang dapat kita ajarkan kepada klien. Yang pertama, mengelola dorongan atau hasrat menggunakan nafsa. Adalah keterampilan untuk mengatasi saat dorongan atau hasrat menggunakan nafsa timbul, misalnya membiarkan dorongan hasrat itu hingga reda, ya, tanpa diikuti dengan perilaku yang memenuhi dorongan hasrat tersebut. Yang kedua, melakukan hal-hal yang berbeda, adalah memulai kebiasaan-kebiasaan baru yang sama sekali tidak berkaitan dengan pola penggunaan nafsa. Yang ketiga adalah keterampilan menolak ajakan untuk menggunakan nafsa. Ini adalah keterampilan untuk menegaskan tentang pilihan untuk tidak menggunakan nafsa dan meninggalkan situasi tersebut apabila penegasannya tidak digubris oleh si pengajak. Dan yang keempat adalah kontrak kontingensi. Ini adalah kita membicarakan penguatan atau reinforcement dan penghargaan atau reward atas perilaku positif yang sudah diupayakan oleh klien. Adolescent Community Reinforcement Approach dan pemberian tugas di luar sesi adalah upaya yang kreatif untuk mengubah perilaku dan siklus hubungan. Ini bisa diberikan kepada klien khususnya untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik untuk setiap keluarga. Selain itu, diskusi antara praktisi dengan keluarga dan anggota keluarga lain tentunya sangat penting dilakukan, baik digunakan sebagai masukan informasi, bagaimana tugas itu dapat dilakukan, atau reaksi dari keluarga tersebut saat diberikan tugas, keberhasilannya, dan kegagalannya. Satu cara untuk memutus siklus negatif adalah bisa dengan menyarankan orang tua untuk memperhatikan hal-hal positif yang dilakukan oleh anak mereka atau hal-hal yang baik. Terkait hal ini di rumah, kita bisa meminta anggota keluarga lain juga untuk mencatat hal-hal positif yang dilakukan oleh anggota keluarga lain, satu sama lain ya, di sana. Lalu mereka akan bisa melanjutkannya dengan diskusi hangat ya, untuk bisa saling memperhatikan dan juga mengutarakan apa perasaannya yang mereka rasakan saat ada anggota keluarganya melakukan hal yang baik. Nah, sebagai contoh misalnya satu keluarga dapat menyatakan, hari ini Anda membawakan 1 gelas air minum buat saya tanpa diminta, dan itu membuat saya merasa dicintai. Nah, kita akan lakukan latihan-latihan tentang poin tersebut di atas dalam sesi interaktif. Pengarahan tindakan atau enactment merujuk pada intervensi inisiatif praktisi yang mengubah interaksi dalam keluarga.
Umumnya praktisi TFI atau Treatment Family Interventions akan meminta satu anggota keluarga untuk berbicara dengan cara yang berbeda atau cara yang baru. Dalam satu jenis pengarahan tindakan, praktisi menginisiasi interaksi yang bermaksud untuk membantu anggota keluarga berbagi perasaan-perasaan rentan seperti kasih sayang atau cinta atau takut kehilangan, yang seringkali mengurangi defensif dan bahkan pembicaraan lebih intim dari anggota keluarga akan lebih terdorong. Sebagai contoh, misalnya Anda dapat meminta seorang ayah yang biasanya marah kepada si anaknya untuk menyampaikan langsung apa sebenarnya yang dirasakan oleh si ayah tersebut saat dia lagi marah, yang sebetulnya lebih banyak rasa takut yang dibungkus oleh amarah tersebut. Takut kehilangan anaknya karena penggunaan narkoba. Nah, saat itu Anda bisa menyampaikan kepada si ayahnya, saat Anda membentak, sebenarnya anak Anda memahami ketakutan Anda terhadap situasi ini. Ya, praktisi bisa mengundang si ayah dengan mengatakan, saya mengundang Anda untuk langsung mengatakan seberapa takutnya Anda atas kehilangan anak Anda. Misalnya Anda bisa mengatakan, sejujurnya saya takut kehilanganmu dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Mungkin juga di situ akan terbawa emosi, mulai terlihat sedih si ayahnya. Lalu Anda dapat katakan kepada anak tersebut, apakah Anda tahu ayahmu khawatir akan kehilangan dirimu? Silakan Anda respon terhadap ketakutan ayahmu. Dalam pengarahan tindakan ini atau enactment, Anda meminta keluarga untuk berbicara tentang perasaan-perasaan rentan mereka kepada anggotanya satu sama lain. Hal ini justru akan mengundang respon dari anggota keluarga lain untuk menyambutnya dengan cara yang lebih hangat atau lebih lembut. Nah, dengan pengarahan tindakan ini, Anda juga memutus siklus interaksi yang biasanya dilakukan dengan interaksi yang lebih menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Anda dapat mengajarkan keluarga langkah-langkah untuk penyelesaian masalah, ya, dan menerapkan penyelesaian masalah pada dilema yang sedang dihadapinya. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang sederhana. Langkah pertama adalah mendefinisikan permasalahan. Nah, hal ini perlu dilakukan di langkah pertama karena masing-masing anggota keluarga mempunyai versi sudut pandang yang berbeda. Makanya dalam satu keluarga perlu mendefinisikan ini bersama. Setelah mereka membahas dan mendefinisikan permasalahannya itu apa, maka mulailah dibuat daftar solusi-solusi yang memungkinkan dilakukan oleh seluruh anggota keluarga yang ada di situ. Dengan seluruh daftar solusi yang sudah dibuat, maka akan dibuat peringkat yang mana yang penting dilakukan, baik itu secara individu yang pertama dan lalu secara keluarga, secara utuh. Setelah itu baru dipilih mana yang akan dilakukan. Lalu dicoba, lalu meninjau solusinya jika diperlukan pada sesi intervensi berikutnya. Jadi poin ini akan mengajarkan keluarga agar keluarga juga menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih terstruktur. Ya, kita akan berlatih pada sesi interaktif nanti tentang penyelesaian masalah. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang Anda maksudkan diterima oleh si pendengar. Anda dapat mengajarkan anggota keluarga untuk berbicara jelas tanpa marah kepada anggota keluarga lain. Lalu Anda meminta anggota keluarga lain untuk mengulangi inti pernyataan anggota keluarga yang lain sebelumnya. Respon empati ini disebut refleksi. Saat Anda memperlambat tempo pembicaraan pada sebuah topik dan meminta untuk tidak ada interupsi saat anggota menyampaikan sesuatu, lalu diikuti dengan pernyataan reflektif dari anggota lain, maka Anda melakukan dua hal yang dapat membantu. Pertama, jenis interaksi terkendali, memiliki manfaat baik, mendukung komunikasi efektif, maupun memperlambat tempo komunikasi anggota keluarga yang dapat didengar oleh satu sama lain. Interaksi ini adalah alternatif komunikasi positif daripada menyalahkan, bermusuhan, dan menghindari tanggung jawab. Konsekuensinya, anggota keluarga berkurang rasa marah terhadap satu sama lain dalam proses. Tentu Anda perlu mengulangi proses sehingga anggota keluarga terlibat dalam pembicaraan untuk berbicara dan didengar. Perlu diingat, jika anggota keluarga mendengar satu sama lain, tidak berarti mereka sepakat satu sama lain, tetapi untuk memahami satu sama lain. Kesepakatan tidak utama dalam komunikasi efektif. Kita akan berlatih pada sesi interaktif nanti. Mengelola dorongan adalah keterampilan untuk pencegahan kekambuhan. Ini adalah keterampilan individu yang bisa diajarkan kepada remaja itu sendiri atau kepada anggota keluarga lain yang juga punya masalah dengan penggunaan nafsa. Nah, mengelola dorongan ini dianggap sebagai satu tambahan dalam intervensi keluarga.
Terkadang berfokus kepada dorongan itu sendiri sampai hilang cukup bekerja dengan baik. Misalnya latihan kecil ya, kayak misalnya coba bayangkan tentang gajah berwarna pink. Nah, kita terus pikirkan gajah berwarna pink itu sampai lama-lama hilang dengan sendirinya. Itu yang dimaksud adalah mengelola dorongan atau keterampilan mengelola dorongan. Itu berfokus pada dorongan itu sendiri sampai akhirnya hilang dengan sendirinya. Mungkin berguna untuk mengulas beberapa keterampilan yang dapat diajarkan kepada remaja itu sendiri atau kepada orang tuanya yang berjuang menghadapi masalahnya dengan alkohol atau nafsa. Mengelola dorongan, keterampilan pencegahan kekambuhan lainnya, dan strategi pemecahan masalah akan ditinjau selanjutnya. Beberapa aktivitas pengalihan perhatian ini dapat kita bahas untuk mengatasi hasrat menggunakan nafsa yang terhindar dari kekambuhan. Yang pertama, misalnya pada saat dorongan itu muncul, kita langsung pergi ke kamar mandi, kita siram badan kita mandi gitu ya, untuk mengalihkan perhatian. Atau pergi jalan-jalan, bersepeda, ya, pergi ke tempat lain untuk mengalihkan perhatian. Menghubungi teman misalnya, supaya fokusnya tidak ada pada hal yang tadi di pikiran ya. Memainkan alat musik, membaca buku, beres-beres rumah, atau mungkin tempat Anda bekerja di kantor, atau minum kopi. Ya, ini kita lihat mana yang paling cocok buat remaja tersebut yang bisa dilakukan untuk mengalihkan perhatian. Melawan pikiran buruk. Misalnya seorang remaja mengatakan, saya tidak akan pernah berhasil, jadi saya harus membiasakan diri saja. Nah, apa yang mungkin Anda katakan saat Anda sendiri mungkin yang punya pikiran seperti itu? Di sini Anda bisa membuat tugas-tugas kecil ya, bereksperimen untuk melihat apa sih keuntungannya ya, atau kesuksesannya ya, atau pengecualian dari kesuksesan itu sendiri. Eksperimen ini bisa dilakukan di rumah dan dibawa ke beberapa situasi ya untuk dibahas dalam sesi berikutnya. Coba lihat pertanyaan-pertanyaan pada slide ini. Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk digunakan membantu remaja berpikir lebih banyak tentang hasrat menggunakannya dan apa yang dapat dia lakukan. Biasanya Anda harus menanyakan ini ketika remaja tersebut sedang sendirian, bukan bersama keluarganya. Seperti halnya melawan dorongan, pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan sebagai tambahan untuk intervensi keluarga. Pada slide ini, Anda dapat mengajarkan klien untuk mencatat dan memantau hasrat yang muncul selama 1 minggu, termasuk pengaruhnya terhadap perilaku dia, perasaan dia, dan pikiran dia. Lalu merencanakan cara mengatasi masing-masing, seperti menghilangkan sinyal pemicu, tarik nafas dalam-dalam, mengalihkan perhatian, rileks, tantang diri Anda dengan pembicaraan positif, dan lain-lain. Dengan melakukan ini, Anda dan remaja mengembangkan rencana konkret untuk menangani hasrat menggunakan berikutnya. Banyak praktisi keluarga menunjukkan kepada keluarga bahwa jika sesuatu tidak berhasil, jangan terus dilakukan, atau lakukanlah cara yang berbeda. Intervensi keluarga dapat dikatakan adalah sesuatu yang berbeda, dan patut dicoba. Dan hal ini memang bermanfaat bagi kebanyakan orang. Selain itu, beberapa praktisi meminta anggota keluarga untuk melakukan sesuatu yang berbeda ketika siklus berikutnya dapat diprediksi. Mungkin sesuatu perdebatan terjadi. Seorang praktisi mungkin dapat mengatakan, saya bertaruh, Anda dapat memprediksi bagaimana argumen ini akan berakhir. Siapa akan mengatakan apa, dan bagaimana itu di akhirnya. Bagaimana Anda akan membuat hal ini berbeda jika Anda ingin akhirnya berbeda? Apa hal lain yang bisa Anda lakukan? Anda tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi Anda bisa mengendalikan diri Anda sendiri. Dengan begitu, Anda bisa tanyakan bagaimana cara lain yang bisa Anda lakukan supaya hasil akhirnya bisa berubah. Keterampilan menolak ajakan menggunakan nafsa adalah keterampilan pencegahan kekambuhan. Permainan peran yang memperlihatkan keterampilan penolakan biasanya digunakan di pusat perawatan. Biasanya orang dengan gangguan penggunaan zat akan mengidentifikasikan situasi sosial beresiko tinggi dan akan melibatkan orang lain dalam kelompok untuk berpartisipasi dalam permainan peran. Orang mengorganisir permainan peran harus berhasil menolak dan untuk menggunakan nafsa, misalnya berkomunikasi asertif, mampu mengalihkan topik, dan menunjukkan perilaku nonverbal yang selaras. Permainan peran sederhana dapat dilakukan berupa skenario, misalnya mengenai individu yang berjalan pulang melalui lingkungan lamanya dan bertemu teman-temannya, beberapa teman yang sedang berjalan menuju sebuah pesta misalnya. Teman-teman tersebut mengundangnya untuk pergi bersama
Dan di sini Anda bisa mencontohkan keterampilan ini untuk menolak dalam kelompok ataupun dalam berpasangan dalam latihannya. Beberapa respon yang mungkin dapat digunakan para remaja, misalnya yang pertama, cukup dengan mengatakan tidak, terima kasih, secara asertif. Atau katakan, tidak, saya harus pergi ke suatu tempat, tanpa harus menjelaskan detailnya mau kemana. Misalnya remaja sukses menolak ajakan tersebut dalam permainan tadi, berikan selamat kepada remaja itu, dan kemudian beritahukan kepada remaja tersebut apa yang Anda suka dari cara mereka merespon. Lalu bisa juga kita tanyakan kepada mereka apakah ada cara-cara lain yang bisa Anda lakukan apabila ada situasi yang ajakan yang sulit buat dia saat itu. Atau juga diskusikan tanggapan apabila yang ngajaknya itu maksa, ya, terus gitu ya, gimana caranya. Dan bisa saja kita kasih contoh kepada si remaja itu dengan mengatakan, bisa sampaikan langsung, sejujurnya saya sudah tidak mau lagi menggunakan nafsa. Saya harap Anda bisa menghargai keputusan saya. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan lanjut pada keterampilan berikutnya pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.